Shalom, perkenalkan nama saya Dian Paradanun dengan NIM 2314010024. Kali ini di dalam tutorial administrasi Windows Server 2019, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai niche theming di Windows Server. Oke, niche theming. Apa itu niche theming? Niche theming kadang disebut juga dengan niche bonding, yakni penggabungan dua atau lebih fungsi network interface card menjadi satu network interface card. Contohnya di gambar ini, di foto ini ada 4 kabel LAN, berarti ada 4 network interface card yang merah ketutupan, yang kuning enggak kelihatan. Jadi kita bisa gabungkan beberapa network interface card menjadi satu saja sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Di sini ada 4, bisa aja yang biru ini digabungkan sama yang kuning, kemudian yang putih digabungkan sama yang merah, atau yang biru, kuning, dan putih ini gabungkan jadi satu, biasa aja sesuai kebutuhan masing-masing. Tergantung kita mau buat apa gitu. Contoh kali ini di simulasi lewat VirtualBox ini, saya punya sebuah server di GKTDC1 ini, jadi terhubung ke internet. Tapi dia punya dua sumber cloud 1 dan cloud 2, jadi ada dua network interface card tambahan di mana masing-masing terhubung ke internet. Empatnya cloud 1 ini punya kecepatan 1 GB, cloud 2 juga 1 GB burst. Nah, masing-masing terhubung ke bit interface card. Kalau kita gabungkan, kita lakukan net streaming terhadap dua NIC untuk akan jadi 2 GB bandwidthnya. Nah, ini sebuah efisiensi. Jadi dua sumber internet bergabung jadi satu. Ini juga berfungsi untuk internal network, enggak cuma untuk kalau ke cloud aja. Misalnya server ini terhubung ke beberapa server lain, sedangkan server itu semua memiliki fungsi yang sama-sama server database contohnya. Nah, itu masing server ini kan terhubung ke network interface card. Di server ini ada network interface cardnya, itu kita gabungkan jadi satu saja sehingga lebih efisien. Alur datarnya jadi lebih efisien, jadi ibaratnya pelayanan satu pintu karena sama-sama melayani server database semuanya. Oke, itu salah satu keuntungan menggunakan niche streaming. Sekarang praktisnya kita lewat VirtualBox. Oke, kita jalankan VirtualBox. Di sini server DHCP-nya udah nyala, jadi tinggal dinyalakan saja. Ini yang si domain controller yang GKTDC1. Oh ya, ada yang lupa saya mau kasih tahu. Kalau Anda mengikuti video dari pertemuan sebelumnya yang mengenai DHCP ya, untuk DHCP client, untuk client DHCP-nya, DHCP poolnya IP address-nya kan sebelumnya 192.168.56 sekian-sekian, yang kalau sekarang ya ubah jadi 192.168.50 sekian-sekian untuk klien yang informasinya aja, biar kalau nggak ada bingung kok IP-nya kliennya nanti berubah gitu ya. Memang sengaja saya ubah. Kalau Anda mau ubah sendiri silahkan, Anda pasti sudah tahu cara ya kalau untuk ngikutin dari video sebelum-sebelumnya tentang DHCP. Oke, selanjutnya kita kembali ke VirtualBox. Oke, sebelum dinyalakan yang di DC1 nya, kita klik kanan dulu, masuk ke setting, kita tambahkan network interface, tambahin di bagian network ini adapter S. Ini network yang yang kita biasa gunakan, sedangkan untuk adapter DU kita tambahkan jadi enable network adapter. Edge-nya pilih network, kemudian name-nya pastikan pilih network juga. Ini network bawaan dari Orange VirtualBox adapter. Juga network pastikan network juga aku. Jadi kemudian jadi GKTDC1 ini punya 3 network interface card. Sekarang kita jalankan servernya. Oke, kita tunggu sampai loading lagi ya. Oke, sudah loading. Kemudian kita loading seperti
biasa. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu, kita masuk ke control panel, kita lihat network interface cardnya. Oke, kemudian ke network and sharing center. Sekarang kita lihat di sini ada 3 network interface card yang Ethernet biasa ini yang terhubung ke server sebelah yang biasa digunakan. Kemudian Ethernet 2 dan 3 ini ditambahkan. Oke, nah ini 2 dan 3 ini ditambah. Oke, kita minimize dulu. Oke, sekarang kita local server. Nah, kita local server di sini kita lihat di bagian Next Teaming, statusnya disable karena kita belum melakukan Next bonding atau Next streaming. Oke, sebelum Next streamingnya kita lakukan, ada sesuatu yang mau saya catat dulu. Oke, yakni ini network interface cardnya kita perhatikan dulu di sini ya. Oke, Ethernet 2 ini kalau kita double klik and kita lihat details, lihat di sini IP-nya 102.20, ini IP-nya networknya VirtualBox. Kemudian kita lihat physical address-nya atau match address-nya 74 SCC, kita catat aja di sini Ethernet 2 24 cc. Saya sengaja catat, ada yang mau saya kasih lihat nanti. Oke, IP-nya 102.20. Nah, kemudian begitu juga yang Ethernet 3. Nah, ini Ethernet IP address-nya bawaan dari DHCP server yang network yang di VirtualBox. Kita lihat E136 match address-nya ETH3 E136. Oke, saya catat dulu karena ada yang mau saya kasih tahu nanti tentang niche bonding. Oke, sekarang kita akan gabungkan 2 network interface card ini menjadi satu. Oke, kita tutup dulu di sini. Oke, untuk menggabungkan di bagian lokal server di bagian niche thing yang disable, kita klik disable-nya, kita klik. Nah, oke, sekarang maximize dulu. Oke, sekarang kita lakukan niche setting dengan cara mengklik text kemudian new time. Nah, new time kita kasih nama untuk klik gabungan ini, misalnya tim 1 misalnya ya. Oke, yang mana yang mau digabungkan? Yang mau digabungkan adalah Ethernet 2 dan 3, yang Ethernet 1 enggak saya gabungin karena terhubung ke switch dan itu ke server sebelah dan ke klien-klien lainnya, jadi saya hanya gabungkan Ethernet 2 dan 3 saja. Oke, kemudian kita klik yang additional properties, kemudian timing modenya. Nah, ini penting nih, kalau di dunia nyata di server yang non VirtualBox hanya gini karena kita praktik VirtualBox ya, tapi kalau di dunia nyata server face nya timing modenya kita pilih yang LACP dan light blazing mode-nya kita pilih dynamic, tapi kalau itu kita terapkan di sini, kita klik OK. Nah, ini ada error di switch independent is ported a virtual machine karena service ini service virtual bukan service physical yang nggak bisa kita lakukan. Ini udah aturan sistem dari niche timing. Oke, supaya kita lakukan, kita harus ganti modenya, timing modenya kita gunakan switch independent, kemudian load blazing-nya pilih yang address hash. Ini contoh aja ya, next timing di sini. Kalau di dunia nyata nggak seperti ini mode dan load blazing-nya yang beda, tapi untuk contoh kali ini kayak mainnet saya pilih yang seperti ini, kemudian klik oke. Nah, sekarang Windows Server sedang mengkonfigur NIC-nya, sedangkan menggabungkan jadi satu. Kita tunggu ini udah aktif. Ini yang Ethernet 2, Ethernet 3 nya belum kita tunggu. Di sini juga masih warning, jadi kita tunggu saja, nanti dia akan aktif sendirinya. Jadi hijau di sini, warna hijau. Oke, kita tunggu sebentar, enggak lama sih sebenarnya, paling lama semenitan lah kira-kira. Oke, sudah aktif. Lihat di sini statusnya oke. Di sini udah warna hijau. Ini juga udah aktif di Ethernet 2 dan tanya sudah aktif. Kita lihat timnya namanya tim 1, statusnya oke.
timing mode-nya switch independent load, blixing-nya 8. Kalau ada di sini juga sudah aktif, berarti hasil kita sudah menggabungkan dua NIC menjadi satu. Oke, kemudian klik close. Oke, ini kita refresh di server manajernya, kita lihat di NIC timing sudah enable. Oke, sedangkan di sini ada network interface card baru, yakni namanya TEM-ON, yang merupakan gabungan dari Ethernet 2 dan 3. Tadi dilihat IP-nya version 4, DHCP dan IP version 6 enable. Oke, kita kembali ke control panel. Di sini kita lihat di control panel di network and sharing center, di sini connection-nya jadi ada 2, kita akan tipe 3 jadi Ethernet sama tim 1. Kalau kita klik change adapter setting, kita lihat di sini Ethernet 2 dan 3. Ini kalau kita double klik ini 2, lihat details kosong, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Ya karena sudah menjadi gabungan dengan Ethernet 3 yang masuk ke tim 1 sini. Oke, klik properties. Kalau kita double klik di sini nggak bisa, ini gray out karena nggak kecering. Kalau kita coba centang kemudian klik properties, ya nggak bisa. Or the top your match instable a network adapter card, nggak bisa. Kita gambar bis figures di sini karena Ethernet 2 ini sudah jadi network interface card yang tergabung ke tim 1, masukkan ke dalam niche bonding atau niche timing. Jadi kita klik cancel saja di sini. Oke, perhatikan details di sini, speednya 1 Gbps ya. Kemudian Ethernet 3 juga sama, detailnya kosong, kita nggak bisa apa-apain, speednya 1 Gbps. Kita lihat di sini tim 1. Nah, ini adalah hasil penggabungan dari Ethernet 2 dan 3 yang menjadi 1. Kalau kita double klik, kita lihat speednya 2 GB karena dia gabungan dari Ethernet 2 dan 3 yang masing-masing 1 GB dijumlahin jadi 2. Klik details, lihat di sini DHCP-nya NIP version 4, address-nya jadi 10220 ya. Ini DP bawaan dari virtualnya ya. Kita address-nya MC address belakang 76cc, mengambil dari mana dia? Oke, 24cc ini mengambil dari Ethernet 2, ini yang tadi yang catat di sini. Jadi yang namanya network interface card, mau dia virtual network interface card atau physical network interface card atau si tim S ini yang merupakan sebenarnya virtual network interface card yang diisinya gabungan dari network, tetapi harus punya yang namanya net physical address atau MIC address. Dan MIC addressnya ini 74cc adalah ngambil dari Ethernet 2 yang Ethernet 2 sini. Nah, ini dari Ethernet 2, ini ibaratnya alamatnya ini adalah MIC address, ini adalah perwakilan yang MIC address perwakilan dari salah satu network interface C yang terhubung di tim 1 ini, yakni Ethernet 2 gitu. Paham ya? Paham dong, gampang ini. Next streaming kita gampangkan, sebenarnya gampang banget ya, penting Anda tahu dan Anda harus konsepnya untuk apa dan kemudian cara praktiknya seperti apa. Oke, sekarang kita coba buka internet, kita browsing ke internet apakah bisa atau enggak. Kita masuk ke Google saja yang gampang, google.com. Oke, bisa. Nah, kita bisa browsing ke internet karena kita sudah menggabungkan dua nick menjadi satu. Tadi ya saya sempat praktek yang enggak buka internet. Oke, saya belum praktek buka internet tadi ya, tapi intinya server jika TDC ini sebenarnya dari awal sudah bisa buka internet waktu saya mau ke network interface card tadi yang Ethernet 2 dan Ethernet 3 sebenarnya bisa, cuman satu lupa praktek, tapi it's okay, sebenarnya bisa mau digabungin atau enggak digabungin bisa karena si server ini tadi saya tambahin nicknya yang network tadi yang sebagian sumber internetnya.
Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai konsep nick theming beserta praktik niche theming di Windows Server. Oke, kalau begitu cukup untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan shalom dan terima kasih.